Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali aku akan bahas mengenai episode terbaru dari Jakuchara Tomozaki Kun. Ini teman-teman, ada aku ngebahas episode lagi ya setelah hampir sekian lamanya. Terakhir itu kalau nggak salah itu Somali ya. Itu per episode gue bahas. Nggak, bukan Somali, yang Honzuki ya. Honzuki no Gekukujo ya kalau nggak salah, itu terakhir yang pas season keduanya. Gue bahas per episode ya. Gue bahas per episode. Nah, sekarang gue akan ngebahas khusus mengenai episode dari Jakuchara yang ke-11 ini. Karena bisa dibilang ini seperti titik awal sebenarnya sih guys. Kalau saya boleh jujur, ini adalah titik awal dari kisah sebenarnya seorang Tomozaki guys ya. Karena selama ini tuh sebenarnya Tomozaki itu kan selalu ngekor sama Hinami ya. Jadi apa-apa itu sama Hinami, strategi buat bertemannya sama Hinami, cara ngobrolnya itu diajarin sama Hinami. Jadi apa-apa tuh Hinami, Hinami, Hinami. Nah, sekarang ini sudah saatnya si Tomozaki mulai move on dan mulai berusaha untuk menjadi be yourself ya, menjadi be yourself ya, menjadi dirinya sendiri supaya dia itu bisa lebih berkembang lagi. Sebenarnya itu nggak salah sih ya, dan alasan kenapa si Hinami ngambek juga sebenarnya nggak salah juga, karena Hinami ngambek di sini adalah karena dia itu kan merasa kalau sebaiknya Tomozaki kita mengikuti rencananya dia, tapi kan ya Tomozakinya nggak mau, ya mau gimana gitu guys ya. Apalagi kan kedepannya dia kan sampai direncanakan untuk berpacaran sama Fuka Kikuchi ya. Kalau sampai seandainya kejadian dia pacaran sama si Fuka, terus masih dalam kendalinya atau masih dalam pengawasan Hinami, takutnya nanti dia malah jadi bergantung ya, jadi kayak bergantung sama Hinami, dan itu malah jadi nggak bagus buat dia ke depannya, buat hubungannya dia sama si Fuka ya. Nantinya malah jadi kacau dan malah jadi kayak penuh dengan apa ya, penuh dengan fitnah dan segala macam ya. Makanya dia dengan memutuskan untuk berjalan sendiri, mengikuti apa yang dia mau, itu sebenarnya adalah sebuah keputusan yang benar. Tapi apa yang dikatakan sama Hinami, apa yang diinginkan sama Hinami juga benar menurut dia gitu guys. Jadi sama-sama benar ya, jangan ada yang saling menyalahkan ya, ini semua sama-sama benar ya. Nah, kali ini gue akan ngebahas tadi ya mengenai episode ke-11 dan plus sedikit mengenai kira-kira siapa yang bakal bersama dengan Tomozaki nantinya guys ya. Karena setelah episode ini kan Tomozaki otomatis kan dia akan berjalan sendiri ya, tanpa bantuan Hinami ya. Jadi Hinami itu udah kayak lepas tangan, udah kayak ya udah kayak teman biasa aja, udah bukan kayak apa, kayak guru ya, udah bukan kayak guru lagi ya. Dia udah kayak teman biasa yang ya cuma statusnya temenan ya. Cuma gue nggak tahu sih bakal kayak gimana nanti kedepannya hubungan mereka, karena setelah ini gue yakin bakal agak sedikit panas sih ya. Apalagi kan mereka emang aslinya kan rival ya di game. Jadi mungkin setelah ini bakal ada gesekan sedikit, tapi nanti malah gesekan itu akan membuat nanti Hinami jadi rindu guys. Woi. Jadi kita bahas ini deh guys ya, sedikit mengenai siapa yang bakal bersama dengan Tomozaki nantinya guys. Check out, check this out. Yang pertama sudah jelas dia akan bersama dengan Kikuchi guys ya. Ini sudah gua spoilerin di pembahasan mengenai anime ini, dan emang nantinya sih katanya rumornya bakal sama Kikuchi ya. Tapi gimana cara kedepannya dia bakal sama Kikuchi, kayaknya mulai terlihat jelas nih guys ya. Mulai ada titik terang ya mengenai kira-kira bakal kayak gimana nanti ya Tomozaki untuk mendekati si Kikuchi guys ya, sampai akhirnya mereka jadian beneran guys ya. Dimana menurut gue nantinya Tomosaki itu bakal menjadi dirinya sendiri, mendekati Kikuchi karena emang sudah menyukai bukunya Andi, terus juga pernah jalan bareng nonton film, nontonin kembang api, otomatis membuat peluang terbesar saat ini ya emang Kikuchi ya, karena dia itu emang actually sebenarnya sih kalau gue lihat menurut pandangan gue ya, dari sekian banyaknya cewek yang dideketin sama si Tomozaki, emang Kikuchi ini yang paling potensial, karena gue merasa dia itu kayaknya natural banget ya begitu sama si Tomosaki ya. Kayak begitu jalan bareng, meskipun ini semua masih di bawah kontrolnya si Hinami, masih di bawah pengawasannya Hinami, tapi di sini Tomosaki itu kayaknya kelihatan lebih sedikit natural ketimbang sama Hinami guys ya. Meskipun sebenarnya yang lebih natural itu sama Hinami ya harusnya, tapi menurut gue pribadi malah lebih natural ketika sama Kikuchi ketimbang sama Hinami guys. Makanya gue merasa couple ini atau ship ini bakal lebih worth it ya, lebih worth it, dan bakal lebih eh, bakal lebih bakal lebih deh apa bakal lebih mudah terwujud karena kedekatan mereka yang menurut gua sangat natural guys. Kemudian ada Tomozaki dan juga
Hinami guys ya. Hinami dulu ya. Kan ini kan heroin utama. Jadi harus dijadiin nomor 2 ya. Jadi setelah pilihan paling apa setelah yang paling kuat, nah selanjutnya tuh heroinnya ya kan. Nah heroinnya ini bisa dibilang cukup potensial sebenarnya sama Tomozaki ya, karena kan mereka itu kan udah sering bareng, udah sering ngobrol bareng ya, udah sering jalan bareng. Bahkan bisa dibilang di antara semua cewek yang dekati sama Tomozaki, dia yang paling tahu ya, yang paling tahu soal Tomozaki ya, mengenai takfamnya, mengenai kemampuan dia awal mula dia nggak bisa ngomong jelas ya, nggak bisa ngomong lancar sama teman-temannya itu kan, itu Hinami tahu banget ya. Jadi otomatis tuh kayaknya Hinami itu udah kayak tahu segalanya mengenai Tomozaki ya menurut dia ya. Makanya gue sih merasa sebenarnya masih ada peluang, meskipun sedikit sekali ada peluang antara si Hinami sama si Tomozaki. Kenapa gue bilang sedikit? Karena masalah ini ya, karena permasalahan yang hari ini ya. Ini kan hari Sabtu ya. Dia kan keluar kan hari Sabtu ya. Jadi setelah nonton episode yang hari ini, hari Sabtu yang episode ke-11 ini, gue merasa kalau hubungan mereka itu kayak bakal sedikit merenggang, dan nanti akan mulai mendekat lagi kalau seandainya Tomozaki mau mendekatkan lagi hubungannya ya. Dan Hinaminya juga ya akhirnya terima aja, dan akhirnya mulai mendekat lagi, dan akhirnya bisa jadian. Cuma masalah gimana caranya ya itu tergantung Tomozaki ya. Karena kan dia udah nggak dikontrol lagi sama Hinami ya, jadi dia akan mulai leluasa untuk mendekati Hinami dengan caranya sendiri guys. Kira-kira bakal kayak gimana? Ya mungkin nggak bakal dijawab di episode ke-12 juga sih, mungkin bakal ada season keduanya, kemungkinan ya, kemungkinan. Kemudian ada Mimimi guys ya. BTW ini gue bakal masukin semua list yang masih punya kemungkinan ya. Jadi yang sudah tidak pasti punya kemungkinan itu gue outin ya. Otomatis Yuzu yang bahkan sudah dijodohin ya, maaf ya. Yang bahkan sudah dijodohin sama si Suji, tidak akan gue masukin dalam daftar list karena emang ya dia itu udah keluar ya. Meskipun mungkin ada potensial dia suka sama si Tomozaki, tapi itu cukup berat sih menurut gua ya. Karena kan emang dia itu kan emang tadinya mantannya si Suji. Dan kayaknya sih emang udah bakal digaduin sama Suji. Jadi kemungkinan terbesar bakal sama si Suji Nakamura. Masalah kalau nanti dia sama Tomozaki, kayak nanti kita tunggu nanti aja ya setelah episode ke-12 ya. Apakah dia bakal nail sama si Tomozaki atau enggak ya. Nah sekarang kita akan bahas mengenai Tomozaki sama si brainnya ya guys ya. Sama si orang yang bilang dia brain itu adalah Mimimi ya. Dimana si Mimimi ini tuh sebenarnya itu cukup potensial juga sama Tomozaki ya. Karena diantara semua cewek yang didekati sama Tomozaki, dia adalah cewek yang paling aktif dan bisa dibilang paling dekat, karena sudah menciptakan semua mengenai keluh kesahnya guys ya. Semua perasaannya sudah ditumpahkan ke Tomozaki ya. Jadi ditumpahin ya, bukan dituangin tapi ditumpahin langsung semua ke Tomozaki. Otomatis Tomozaki itu kan kayak tahu mengenai seluk-beluknya Mimimi. Jadi kalau tadi Hinami itu tahu banget tentang seluk-beluknya Tomozaki, nah ini si Tomozaki itu tahu banget tentang seluk-beluknya si Mimimi ya. Makanya bisa dibilang mungkin hubungan mereka bakal lebih dekat dan bakal lebih cepat ini ya, bakal lebih cepat bisa jadian ketimbang semuanya, karena si Mimimi itu sudah menumpahkan semua perasaannya ke Tomozaki. Otomatis Tomozaki tinggal menerimanya dan tinggal menyatakan perasaannya kalau emang dia suka sama Mimimi guys. So dan yang terakhir ada Tama, guys ya. Bentar, Tama. Tanganku tadi nggak kelihatan tadi di sini, saya kurang kelihatan. Tama, guys ya. Nah, sebenarnya si Tama ini itu hampir sama kayak si Yuzu ya. Peluang itu sangat tipis ya. Tapi di antara kalau gue boleh milih antara si Yuzu sama si Tama, lebih bisa dibilang lebih besar punya Tama guys ya, karena Tama itu kan bisa dibilang emang nggak ada apa ya, nggak ada nggak ada orang di belakang dia guys ya, nggak ada dia itu kayak nggak punya mantan pacar, nggak punya teman dekat cowok. Makanya otomatis membuat itu paling terbuka peluangnya untuk mendekati Tomozaki ketimbang Yuzu yang emang sudah dijodohin sama si Suji guys ya. Kenapa si Tama bisa dekat sama Tomozaki itu ya karena si Mimimi guys ya. Karena mereka berdua kan teman dekatnya Mimimi guys ya. Otomatis membuat si Tama bisa jadi saja kepincut sama Tomozaki setelah melihat
ke apa ya? Ke kegentelan Tomozaki ketika menghandle seorang Mimimi guys. Jadi kayak tertarik gitu guys ya. Dan ya mungkin nanti bakal sedikit bersaing sih, tapi kalau emang kejadiannya kayak gitu, ada dua potensinya. Yang pertama adalah Mimimi bakal sengaja mengalah sama Tama, atau kemungkinan Tama yang ngalah guys. Jadi di antara mereka berdua bakal ngalah nih. Ya bakal jadi drama sih kalau sampai kejadiannya nanti Mimimi sama Tama ya. Makanya gue tadi bilang paling besar itu ada Kikuchi, kemudian nomor itu ada Hinami ya, karena emang mereka berdua tuh yang paling dekat di antara semua cewek yang ada di sekitar Tomozaki guys. Kalau menurut kalian kira-kira siapa guys ya yang nanti bakal sama Tomozaki? Silahkan tulis komentar, jangan lupa di like, comment, dan subscribe untuk gue. Jangan lupa salah kata, gue pamit. Dan silakan di share ke teman-teman kalian juga guys ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.